Halo keluarga WP, saya Alex. Dan saya Yulia, dan kita bagian dari White Papuans. Hari ini gilirannya kita dua untuk jawab Q&A. Kita ada kumpul beberapa pertanyaan dari YouTube, tapi juga kamu mungkin lihat dari story kita di Instagram. Dan ada lumayan banyak pertanyaan yang ternyata saya bisa catat, dan kita akan mulai saja langsung saat ini. Pertanyaan yang pertama adalah, umur kita berapa? Umur kamu berapa, Alex? Saya umur 29. Dan saya umur 26 tahun. Lucunya sampai beberapa hari yang lalu saya selalu pikir saya umurnya 25, padahal ternyata memang sudah 26. Juga termasuk dengan pertanyaan yang ini adalah beda umur kami berapa. Jadi mungkin kami sudah hitung sendiri, beda umur kita 2,5 tahun karena dia ulang tahunnya bulan April dan saya bulan Oktober. Kita juga pernah ditanya tanggal lahir kita. Tanggal lahirnya saya tanggal 17 Oktober 93. Dan kamu tanggal lahir? Saya 10 April 91. Yang berikutnya, tinggi badannya kita. Mungkin ada beberapa dari kami sudah teka, tapi orang Jerman memang lumayan tinggi. Kalau tinggi badannya saya 1,73 meter. Dan kamu? Apa? Tinggi badan. Sip. 183. Ya, 183. Jadi beda 10 cm. Berapa lama saya tinggal di Papua? Saya tinggal di Papua dari tahun 96 sampai 2011. Tahun 2011 saya lulus SMA, baru saya pindah ke Jerman. Saya tidak. Kamu tidak, cuma pernah liburan. Iya. Berikutnya saya ada kumpul beberapa pertanyaan karena semuanya satu tema begitu. Jadi ada termasuk pacaran berapa lama, apakah saya sudah ada pacar atau belum, atau kapan menikah, atau sudah menikah berapa lama. Terus ada juga yang lihat cincin di sapu tangan dan tanya saya sudah tunangan kah belum atau saya beli sendiri. Oke, jadi kita pacaran sejak bulan Juli tahun 2017. Terus sejak tahun lalu bulan November kita bertunangan. Rencana nikah tahun depan bulan Juni, semoga semuanya bisa terwujud juga dan keluarga bisa datang ke Jerman karena sekarang kan masih masa corona, semoga sampai nanti sudah selesai. Bagi yang tanya bagaimana bertemu, kita bertemunya online dan karena saya punya teman Sarce, teman sekecil yang suruh saya untuk chatting dengan Alex. Pertama saya tidak berani, tapi akhirnya saya chatting dengan dia, ternyata jawab juga, jadi sudah sampai saat ini Mace dia senang sekali karena dia ternyata salahnya dia bahwa kita kenalan. Jadi terima kasih banyak Sarce. Terima kasih. Tips biar hubungan saling membangun. Mungkin tips nomor pertama dari saya adalah untuk saling mendengar sebelum bicara. Karena kadang memang karena kita juga orangnya tipe berbeda, jadi kadang mengertinya salah. Tapi kalau mungkin kau sudah pikir mungkin dia punya pendapat kayak bagaimana, baru kau bicara, itu bisa membantu untuk mengerti perspektif orang yang lainnya. Sifat yang saya sukai dari Alex. Yang pertama adalah keluarga hal yang paling terpenting. Jadi kalau keluarga atau dia punya sahabat juga tanya sesuatu untuk membantu dia, dia selalu cepat sekali dengan membantu. Jadi itu mungkin hal yang saya sangat senang. Hal yang berikut adalah dia membantu saya menjadi lebih pede karena memang saya itu orang yang lebih pendiam dan selalu mikir terlalu banyak. Terus dia bilang, kau coba saja sekarang, dan juga membuat saya untuk lebih pede juga di bagian pekerjaan, tapi juga di sehari-hari. Dan humor, dia selalu buat saya tertawa. Itu mungkin ketiga sifat itu yang saya paling sukai.
Gara. Cari gara, iya. Baca paling semangat cari gara saya. Du bist sehr hilfsbereit, manchmal ein bisschen zu hilfsbereit, dass man dich ein bisschen bremsen muss, dass wenn du irgendwo Gast bist, dich auch mal ein bisschen zurücknimmst. Zuverlässig, würde ich sagen. Ja. Gitu. Begitu. Begitu sudah. Sifat yang tidak disukai. Aduh. Apa ya? Kalau seorang yang paling senang buat rencana. Terus memang mungkin kadang juga terlalu berlebihan buat rencana, tapi Alex orang yang sangat spontan. Apalagi kalau orang minta dia membantu, itu dia lebih spontan lagi. Dan kadang itu semua rencana yang saya buat itu semua berantakan. Itu yang kadang mungkin saya frustrasi juga. Iya. Selain itu, dan saya juga orang yang senang tepat waktu. Dan kalau Alex itu orang yang lebih senang jam karet atau sampai last minute gitu baru jalan sampai menit terakhir. Da bin ich der Indonesier. Jadi sebenarnya dia yang orang Indonesia. Dari sifat kedua ini tuh dia yang orang Indonesia, bukan saya. Aber es kommt auch drauf an. Also bei wirklich extrem wichtigen Terminen bin ich auch eher überpünktlich, eher 10 Minuten zu früh. Aber wenn es meiner Meinung nach nicht so wichtig ist oder irgendwie ein Geburtstag, ob man da jetzt 5 Minuten früher oder später kommt, da geht die Welt nicht unter, meiner Meinung nach. Da bin ich dann nicht immer der Pünktlichste. Es stresst manchmal ein bisschen, wenn du schon 5 Jahre vorausplanen willst. Das lasse ich dann lieber auf mich zukommen. Sekarang tema yang mungkin paling kesukaan dari saya, makan. Makanan kesukaannya kami. Dan yang berikutnya, makanan kesukaan Papuanya kami itu apa? Kalau makanan kesukaan secara global, saya senang sekali makanan Meksiko. Misalnya mungkin enchilada atau taco. Nanti Tong akan kasih gambaran. Saya paling burrito itu saya semangat sekali. Tapi kalau yang juga hal yang paling penting itu makan nasi. Jadi banyak sekali makanan itu harus ada nasi. What's your favorite? Bonus saya. Oh iya betul. Itu juga bagian dari Meksiko juga itu banyak dengan kacang merah yang dimasak dan dengan bumbu yang enak. Itu mungkin makanan kesukaan saya secara global. Dan kalau di Papua saya paling senang kuah ikan. Tapi kalau papeda mungkin saya jarang makan, kadang makan juga. Tapi saya lebih semangat itu kalau makan kuah ikan itu dengan nasi. Itu aduh, apa yang semangat sekali. Atau kalau Tong ke Sorong makan ikan bakar di tembok Berlin. Aduh. Dengan pizza, aduh, saya paling semangat sekali. Ini gitu sudah. Martabak ini Papua? Itu Indonesia, tapi saya suka martabak? Tidak mau, saya like. Ya suka. Saya suka martabak. Suka martabak. Dan yang lain, makanan kesukaan? Anda nasi goreng, standar. Gado-gado, rendang, almost everything, I think. Iya, saya selalu harus sering masak makanan Indonesia kalau ada Alex memang. Untung ada rice cooker, jadi bisa cepat juga. Aceh rice cooker. Untuk di saat masa corona, selama kita di rumah, aktivitas yang kita sukai. Saya tuh orang yang paling senang kreatif, jadi saya tuh paling semangat itu untuk menggambar pakai akuarel atau misalnya cat air gitu, atau juga tulis hand lettering, jadi tulis dengan cara rapi dan buat kartu untuk kartu ucapan gitu. Itu mungkin aktivitas yang saya sukai, dan saya memang kutu buku. Dan waktu kerja itu saya paling jarang bisa baca, jadi sewaktu sekarang memang harus stay at home dan juga kerjaan lumayan dikurangi, saya paling banyak baca sampai, saya semangat sekali. Saya baca buku banyak. Dan selain itu banyak jalan-jalan di taman, karena saya tinggal dekat taman yang lumayan besar, dan di situ untuk jalan-jalan dan memang menikmati pemandangan, itu mungkin hal aktivitas saya yang paling saya sukai. Dan untuk kamu, aktivitas di rumah?
Also mal mit den Jungs eine Runde Xbox spielen zum Beispiel. Ansonsten gucke ich auch ganz gern selber YouTube-Videos von anderen YouTubern, gerade im Bereich Filme machen, um mich da einfach auch zu bilden, zu informieren über neue Kameras, Objektive, Techniken beim Schneiden und so weiter. Genau. Itu bisa berjam-jam dan nonton. Kalau satu tema sudah dia semangat, aduh, pagi sampai malam. Oder halt Autos, Motorradfahren. Iya, naik motor. Itu kalau cuaca bagus itu memang harus naik motor pasti dia. Kapan kita bisa kembali ke Indonesia? Atau kapan ke Papua, kapan ke Bali? Itu ada banyak yang komen yang ke arah itu. Dan kalau kapan ke Indonesia, sebenarnya tuh nggak ada rencana untuk bulan Juli tahun ini kembali ke Indonesia. Itu tuh mau ke Malang sama ke Bali. Tapi ya sampai sekarang belum tahu juga bisa masuk negara atau tidak. Jadi itu masih menunggu informasi dari pihak apakah itu bisa terbang atau tidak. Kalau ke Papua tahun ini tidak ada rencana, tapi tahun lalu kita sempat ke Papua. Pertama kali untuk Pace Alex bisa ke Papua bulan Maret tahun lalu. Itu kalau kamu mungkin ada lihat video yang kita bikin untuk Bapak punya lagu. Kalau tidak kamu lihat di atas sini, itu ada beberapa video yang Alex dia putar untuk Bapak punya lagu baru tentang Sorong. Atau bukan tentang Sorong, tentang Raja Ampat, mohon maaf. Pertanyaan yang berikut adalah pelajaran hidup yang paling berharga untuk kita. Untuk kamu itu apa? Jangan berhenti coba, never give up. Never give up. Oh, itu bagus. Kalau untuk saya itu untuk bersyukur untuk hal sekecil apapun. Karena memang tidak selalu tentu kita akan punya cukup uang untuk sehari-hari, punya cukup makan, punya cukup apapun. Memang bisa ada apa saja yang kita berkurangan, jadi untuk hal sekecil apapun untuk bersyukur dan berterima kasih apa yang telah Tuhan berikan untuk kami. Dan tidak selalu lihat ke sekitar kami dan lihat, oh mungkin dia punya ini lebih banyak, atau punya itu lebih HP yang lebih baru, atau mobil yang lebih baru. Itu bukan hal yang penting. Hal yang penting adalah bahwa kita punya keluarga, bahwa kita menikmati waktu dengan keluarga kami, dan bahwa kita punya sahabat, teman, apapun orang yang mendukung di sekitar kami. Itu hal yang paling utama dan yang paling penting untuk kami. Dan kalau kita punya itu di sekitar kami, kita bisa juga bersyukur untuk apapun yang kita terima. Apa yang paling saya rindu dari masa kecil? Aus der Kindheit. Aduh. Itu mungkin untuk punya banyak waktu. Karena saya dulu sekolah di rumah, homeschooling, jadi cuma dari pagi sampai siang. Dan karena saya memang orang yang baca kutu buku, tadi saya sudah bilang, saya baca cepat sekali. Dan dengan cara begitu tuh saya punya pelajaran yang mungkin sebenarnya untuk 4 atau 5 jam, saya sudah selesaikan dalam 3 jam. Jadi dengan begitu saya punya waktu luang banyak sekali waktu kecil. Dan itu selalu bikin kacau dengan saya punya sahabat baik dari kecil, Sarce, Patricia, teman tetangga di sekitar saya, Melena, Lisa, dan lain-lainnya, Regina. Jadi saya paling rindu itu memang waktu untuk punya untuk memikir, untuk duduk depan rumah, ketemu orang lain yang lewat, bicara dengan mereka, makan buah apapun, rambutan, mangga, lain-lainnya, bikin rujak, bikin kue. Buah naga. Oh iya, siapa yang semangat buah naga gitu. Mahal sekali di Jerman. Iya, di Jerman ada satu buah naga. Itu saya stres sekali. 5. Bisa 5 euro kan, bayangkan. 75.000, 80.000 lebih satu buah. Aduh, itu sudah. Jadi itu mungkin memang hal yang saya paling rindu dari masa kecil. Juga untuk bisa dekat dengan pantai. Kalau sini saya tinggal lumayan jauh dari pantai. Jadi untuk bisa punya alam, bisa pergi snorkeling atau juga hanya duduk di pantai dan lihat lautan. Aduh, juga saya rindu sekali memang. Makan ikan, saya bilang. Betul juga begitu sudah. Bagaimana Alex masuk BP? We went together to Indonesia for holidays with Jan.
and talked with Ralf about his YouTube channel, and I think both of us had longer the idea of making a YouTube channel. I had the idea before WP, but didn't know to which topic and all that stuff. And we saw that people liked Ralf's videos, and that they may be also interested in stuff we doing. And so after the holiday, we came back, we talked about it, and we started to plan WP. Ada satu komen yang saya baca yang saya lumayan tertawa juga, itu bahwa kalau dengar saya dengan mata tertutup itu pikir seperti cewek Papua, tapi kalau buka mata ternyata kaget juga lihat saya. Itu saya mau cerita, ini bukan pertanyaan, tapi saya mau cerita sedikit tentang waktu saya magang di hotel itu beberapa tahun yang lalu, 2014. Terus saya kerja di bagian resepsi, terus kadang kalau ada tamu datang terus dia tidak lihat saya waktu check-in, terus mungkin dong telepon mau minta sesuatu, tidak tahu handuk atau koran untuk hari berikut atau apapun. Terus dong minta sesuatu lewat telepon, terus pas dong ambil di depan, dong selalu lihat saya, dong pikir, hah? Terus ini Yulia? Saya bilang, iyo ini dengan Yulia. Terus dong lihat saya lagi, bingung sekali sampai itu dalam hati selalu tertawa sampai. And when the bus came with the group, aduh yang naik. Kadang-kadang kalau ada rombongan yang mau check-in itu mungkin bisa 20 orang, 30 orang yang mau masuk sekaligus gitu toh. Terus dong sudah berdiri depan, tapi dong semua hanya mau check-in. Jadi saya punya kolega karena dong takut harus speak bahasa Inggris dengan saya. Terus kadang kalau saya tunggu 1 menit, 2 menit, tidak ada yang mau bergerak ke sebelah, terus saya bilang sesuatu dalam bahasa Indonesia, misalnya bisa juga check-in di sini atau tidak tahu apa itu, dong mata besar, dong langsung bingung semua. Aduh, itu memang lucu sekali. Ada juga yang pernah komen tanya apakah saya pernah ke Nabire 2011. Memang betul. Dia 2011. Memang betul itu saya pernah, karena dengan sekolah saya kita ada bantu untuk bangun pagar untuk gereja dan bantu berbagai hal untuk selama 2 minggu. Saya pernah sempat ke Nabire, tapi selain itu sayangnya belum sempat juga. Dan ada komen lagi tuh, mereka bilang bahwa Alex tuh mirip dengan Tom Hardy. Coba tuh kasih masuk foto di sini. Mirip kah tidak? Saya harus cek dulu. Saya juga bingung. Lihat. Sama ada yang bilang bahwa saya tuh mirip dengan Nadine Chandrawinata, versi blonde. Saya tuh tidak tahu dia. Kamu gelap kan memang blonde juga ya? Mungkin tuh kasih masuk foto juga. Nanti tolong lihat. Sama, ini sekarang sudah sampai ke pertanyaan yang terakhir untuk hari ini adalah syarat untuk student colleague. Bagi yang belum tahu student colleague itu untuk bisa kuliah di Jerman setelah lulus SMA itu harus selama setahun masuk student colleague sebelum diperbolehkan untuk kuliah di Jerman. Waktu saya lulus SMA juga, karena saya bukan ikuti sekolah Jerman sampai SMA, tapi ada ikut sekolah internasional juga. Jadi itu untuk masuk student colleague ada syarat untuk ikut tes matematika sama tes bahasa Jerman. Tes bahasa Jerman juga lumayan susah, itu harus sampai level B2 sudah harus bisa, jadi sudah harus lumayan lancar karena mereka cek juga dengan gramatikal dan artikel, kan di Jerman ada 3 artikel gitu, jadi itu harus ada persiapan lumayan teliti juga untuk bisa masuk. Kalau tes matematikanya, kalau kalian lumayan fasih dalam bagian matematika selama SMA itu tidak masalah menurut saya. Dan untuk student colleague sendirinya, kalian bisa pilih antara 4 bagian. Jadi kalau kalian mau ikut kedokteran, ada memang 1 bagian student colleague untuk kedokteran. Ada 1 lagi untuk segala mata pelajaran yang termasuk teknik apapun. Ada 1 lagi untuk bagian sosial, jadi kalau misalnya mau jadi guru bahasa Jerman atau mau kuliah sosiologi, psikologi dan lain-lainnya itu masuk bagian sosiologi. Dan yang saya pernah ikuti itu adalah
untuk bagian ekonomi, karena berikutnya memang saya ambil turisme di S1 sama marketing di S2. Jadi saya dulunya ikutnya tuh ekonomi. Ada juga yang tanya tentang syarat untuk estetik, tapi itu mohon maaf saya kurang tahu juga. Itu saya kurang fit karena memang dulu saya ambilnya itu di bagian ekonomi. Ya, sampai ini kita sudah pada akhir dari kita punya Q&A. Saya harap kalian semua senang untuk dengar, dan kalau mungkin ada pertanyaan yang lainnya, nanti Tong akan lanjut bagian kedua kapan-kapan. Itu kalian bisa komen atau bisa juga mungkin jawab di Instagram atau apapun. Dan ya, saya harap kalian menikmati Tong punya jawaban. Kalau AKWP, jangan lupa like dan subscribe dan lonceng. Betul, jangan lupa. Dan sampai video berikutnya dari kami. Dadah. Ya, saya 29. Dan saya 27 tahun. Sampai berapa minggu yang lalu saya selalu pikir saya 26, tapi ternyata memang sudah 27 tahun. Nee, stimmt aber auch gar nicht. Apa? Jetzt habe ich gerade gesagt, ich bin 27, aber ich bin ja 26. Dann Outtakes. Outtakes. Dann noch was. War bingung sendiri dengan saya punya umur.